kasih kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita ikuti sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif al-rabbaniyah wal 'ulum al-laduniyah وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل yang saya hormati, saya sambut dan utama Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin serta seluruh jajaran Suriah, para mustasyari, ketua umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Sekretaris Jenderal BNU, Dr. Insinyur Haji Haji Faisal Zaidi, serta seluruh jajaran Tartibiyah, seluruh jajaran besar, badan-badan otonom, lembaga-lembaga, urus NU di wilayah seluruh Indonesia dan juga cabang-cabang. Alhamdulillah malam ini kita dan saya bisa mengikuti acara yang diadakan oleh PBNU dalam rangka istighatsah, dan saya kira saya hanya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah karena NU terus berusaha untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 pada khususnya, dan tentu juga selain kita panjatkan di dalam rangka menanggulangi masaib wal fitan, yaitu musibah-musibah dan fitnah-fitnah, cobaan-cobaan, khususnya adalah COVID-19. Karena memang di dalam perjalanan hidup manusia tidak akan pernah sepi daripada ujian-ujian, masaib, fitnah, atau cobaan-cobaan lain. Karena memang dunia ini adalah, menurut bahasa pertama itu, yaitu darul ibtida, darul imtihan, tempat kita diuji, tempat kita dicoba. Kalau kita ingin menghindarkan diri daripada ujian dan cobaan, itu tidak mungkin. Karena ini memang menjadi kanunun ilahi, kata aturan Allah. Karena kita memang di dalam perjalanan menuju dari tempat kita sekarang, yang kita sebut sebagai mamarran imtihaniyah, tempat berjalan yang penuh dengan ujian untuk menuju ila maqarril jaza wal matsubah, tempat menetap kita nanti di akhirat untuk memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau tidak ada ujian, tidak ada cobaan, bagaimana balasan itu akan diberikan? Menghindari cobaan dan ujian adalah tidak mungkin. Itulah sebabnya Imam Ibnu Athaillah mengatakan, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan menganggap heran terjadinya berbagai keruhan, kesulitan, berbagai masalah sepanjang kamu berada di dalam dunia ini.
Jadi itu merupakan satu hal yang harus kita terima. Allah sendiri mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wasyirus sabirin. Pasti kamu akan coba ya, dengan takut, pasti, ini pasti. Kurang harta, kurang jiwa, kurang buah-buahan. Ini adalah, oleh karena itu gembirakanlah orang yang sabar. Ini perjalanan hidup kita manusia di dalam dunia ini. Allah juga menyatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiru. Kami jadikan manusia, jadikan sebahagian kamu menjadi cobaan buat sebagian kamu. Antar manusia terjadi juga berbagai konflik, berbagai benturan, ada juga berbagai isu, kemudian juga ada bully, ada berbagai hal. Itu ba'dukum di ba'd fitnah. Jadi manusia atas virus, apa kamu bisa bersabar? Ini semua menunjukkan. Jadi kita di dalam suasana menghadapi COVID, kita juga menghadapi goncangan-goncangan ekonomi, kita juga menghadapi goncangan-goncangan informasi-informasi yang membanjir di mana-mana, banjir informasi. Jadi ada yang benar, ada yang tidak benar, hingga terjadi kesamaran. Makanya disebut sebagai post-truth, yaitu pasca kebenaran, dan masa terjadi kesamaran antara yang benar dan yang bainal haq wal batil. Sulit dibedakan. Pantas kalau Rasulullah sudah mengajar kepada kita doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Karena itu perlihatkanlah kepada kami ya Allah, yang hak nampak yang hak, yang benar nampak yang benar, berikan kemampuan kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah kepada kami yang bohong yang batil, yang bohong itu kelihatan batil, warzuqna ijtinabah, berikan kemampuan untuk menghindarinya. Wala taj'al ma muttabisan alaina, jangan sampai yang hak dan terserupakan itu terjadi iltibas, kesamaran. Sekarang inilah saya nyebutnya sebagai, kalau orang mengatakan post-truth, saya menyamakan sebagai zamanul iltibas. Ya, ada saat. Maka kita perlu juga berdoa kepada Allah supaya kita bisa mengatasi gangguan-gangguan ini, ya, di samping usaha-usaha yang konkret. Kemana kita harus lari dalam menghadapi ini? Apakah kita akan lari karena tidak mungkin ke gunung, atau lari kita kemana? Ke hutan. Tidak ada tempat kita untuk tidak berjumpa dengan al-aqdar, al-musaib, al-fitan. Bahkan juga justru yang ada di dalam diri kita akan terus kita bawa kemana saja, yaitu nafsukan ladzi baina jambaika, yaitu nafsumu yang ada di dalam dirimu. Kita tidak akan bisa melepas. A'da'aduwika nafsukan ladzi baina jambaika. Musuhmu yang paling besar adalah nafsumu yang ada di dalam kita. Kadang-kadang kita juga diuji dengan kebaikan, kesenangan. Allah sudah menyatakan, wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami juga akan coba dengan keburukan, dengan musibah-musibah, wal khairi, dan dicoba dengan kebaikan, kesenangan. Kesenangan pun juga itu ibtilaan kita. Mungkin akan orang mengatakan kalau lebih enak coba dengan kesenangan. Tidak juga, karena memang untuk bersyukur tidak mudah bisa menggunakan. Makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang
hambaku yang bisa bersyukur tidak banyak. Jadi tidak mudah juga. Nah, disinilah memang bedanya kalau orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman, dia tahu harus bersikap, yaitu bagaimana dia harus bersabar ketika ada musibah, dan dia harus bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Jadi bagi orang mukmin, situasi apapun, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin, ya, heran sekali, mengherankan bagi orang mukmin, dan itu tidak ada bagi bukan orang mukmin. Min asabahu sarra syakara, wa idza asabahu darra sabara, kana khairan lahu. Jadi orang mukmin itu kalau ditimpa kesenangan dia syukur, kalau ditimpa kesabaran dia, jadi tidak pernah kehilangan pegangan. Tetapi kita memang harus mencari perlindungan. Kemana kita harus? Bukan meninggalkan masyarakat, tetapi seperti diperintah oleh Allah, wafirru ilallah, larilah kepada Allah. Jangan kemana-mana, yaitu melalui doa kita, yaitu iltija, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara kita. Jadi di dalam kita menghadapi masyarakat, kita tidak boleh lari, seperti juga para sahabat Nabi itu tidak pernah meninggalkan itu. Oleh karena itu sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh ulama Rabbaniyin, bahwa dalam menghadapi berbagai hal itu adalah al-khalwa bil jalwa. Kita bersembunyi di tempat yang ramai. Artinya kita tidak bersembunyi kemana-mana, tetapi kita tempat yang ramai karena kita adalah bersembunyi, melarikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-iltija ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya itulah yang oleh para ulama Rabbani yang disebut fil zahir ma'al khalqi, bil batin ma'al khaliq. Di saat sendiri ketika dia bergaul, lahirnya bersama dengan makhluk, dengan sesama seperti biasa, tetapi batinnya adalah ma'al khaliq, ma'allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah artinya kita memang bagaimana kita melakukan mencari kesunyian tapi di dalam tempat yang ramai. Iltija ilallah, al-firar ilallah, yaitu kita lari ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, doa kita itu insya Allah istijabah. Itu janji Allah. Ya, doa distajabkan. Kalau doa diucapkan dengan benar, pasti kita. Ya. Dan juga Ibnu Athaillah mengatakan juga begitu. Wa dhaminal istijabah. Allah akan memberikan. Tapi fima yaqtad laka la fima takhtar nafsi. Tetapi itu istijabahnya itu adalah dengan sesuatu pilihan yang dipilih oleh Allah, bukan yang kamu pilih. Jadi pilihannya itu adalah Allah. Allah yang menentukan, bukan kita. Kita itu hanya berdoa, itu tidak ada korelasi dengan istijabah. Istijabah kita adalah berdoa, dan berdoa itu bukan karena kita ingin mendapatkan istijabah, tapi doa adalah ibadah. Doa bukhul ibadah. Doa ibadah. Jadi kita berdoa adalah ibadah. Urusan istijabah itu urusannya Allah. Fadlun minallah. Sedangkan kita adalah ibadah. Ini yang perlu kita ingat, tidak berkorelasi. Dan kata Imam Ibnu Athaillah juga begitu. Fi waktin, ya, itu dalam waktu yang Allah menghendaki, bukan waktu yang kita kehendaki. Fil waqtil ladzi turidu wala fil waqtil ladzi turid. Waktunya pun bukan
waktu yang kamu mau, tapi yang Allah mau. Oleh karena itu hak prerogatif Allah. Makanya kita harus bisa menanti, menunggu, intizar para ibadat. Menunggu saja itu ibadah. Doa ibadah, intizar para ibadat. Inilah apa yang kita lakukan itu seperti itu. Itu tarbiyah imaniyah, ya, pendidikan iman yang diberikan oleh para ulama as-salafus saleh bagi kita semua. Tapi seperti tadi kita dikatakan sekjen, bahwa kita selain berdoa juga harus juga berbuat, ya, ikhtiar lahiriah. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan ista'in billah wala ta'jiz. Jadi minta inayah, tolonglah kepada Allah, tapi jangan lemah. Jangan sampai kita itu tidak bergerak, tidak ikhtiar. Tapi jangan hanya ikhtiar, tapi tidak berdoa, tidak isti'anah, mohon inayah. Oleh karena itu, kita karena ikhtiar itu wajib. Bagi kita semua, menanggulangi COVID itu adalah suatu kewajiban. Karena itu bagian dari mas'uliyah wataniyah. Tanggung jawab kebangsaan. Tanggung jawab kebangsaan adalah mas'uliyah nahdiyah. Tanggung jawab ke-NU-an. Itu identik. Karena itu bagian daripada hubbul watan minal iman. Itulah yang dituntunkan oleh salafus salih, oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ketika negara terancam, datang penjajah mau datang, maka dengan segera mungkin Hadratus Syekh melakukan langkah strategis, membuat fatwa jihad yang kemudian dilanjutkan oleh Buruh Besar dengan keluarnya resolusi jihad. Itu artinya bahwa beliau itu memiliki semangat hubbul watan minal iman yang tinggi, dan ketika ada mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan muncul, langsung dilakukan, direspon. Jadi tidak usah menunggu, tidak usah diminta, karena itu sudah otomatis. Mas'uliyah wataniyah adalah mas'uliyah nahdiyah. Ini pelajaran penting yang resolusi jihad adalah bukti yang sudah pernah dilakukan. Apalagi bahwa menghadapi COVID ini itu adalah bukan hanya mas'uliyah wataniyah, tapi juga mas'uliyah diniyah, tanggung jawab kebangsaan, keagamaan. Apalagi tanggung jawab keagamaan, mas'uliyah diniyah adalah mas'uliyah nahdiyah, tanggung jawab ke-NU-an. Karena apa? Karena menanggulangi COVID artinya itu bagian daripada hifdzun nafs, menjaga jiwa. Menjaga jiwa adalah merupakan salah satu daripada yaitu maqasidus syariah. Selain menjaga jiwa, hifdzuddin dan hifdzu yang lain, al-aql, al-mal, wal-nasab. Ini maqasidus syariah. Karena itu ini merupakan kewajiban, itu juga merupakan tanggung jawab kita, Nahdlatul Ulama, yaitu para waris Nabi, secara otomatis. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa al-ilaj bid-dawa wal ihtiraz 'anil waba itu juga wajib. Ketika beliau menafsiri Khudhu Hidrak, beliau mengatakan bahwa ayat ini selain kita menjaga diri dari musuh, wa hadhihi ayat tadullu ala wujubil hidri 'anil madar al-madlunah. Kita wajib juga, kata ayat ini, termasuk wajib untuk apa? Menjaga diri dari apa? Anil madar al-madlunah, dari bahaya yang juga akan datang. COVID-19 bukan madlunah, dia adalah mutayaqqanah. Al-madar mutayaqqanah, bahaya yang nyata. Al-madar yang diyakin, al-madar al-bayyinah, sudah nyata. Oleh karena itu kata Syekh Nawawi, walidzalika kana al-ilaju bid-dawa wal ihtiraju 'anil waba wajiban. Maka berobat dan
jaga diri sendiri atau orang lain dari wabah, anil wabah adalah wajib. Karena itu ini mas'uliyah diniyah. Kalau saja ini kita bisa memahaminya sebagai suatu mas'uliyah wataniyah wa mas'uliyah diniyah, dan itu semua adalah bagian daripada min jumlati mas'uliyati Nahdlatul Ulama. Itu cara kita memposisikannya. Oleh karena itu kita. Nah, terakhir saya ingin berikan juga, selain kita menjaga, mengobati, menjaga daripada wabah yang bahayanya sangat kemana-mana, yang kita harus jaga adalah keselamatan negara secara lebih besar. Dari apa? Dari upaya-upaya orang yang menjadikan wabah, mengeksploitasi wabah COVID ini dan juga kesulitan ekonomi dijadikan alat untuk membangun distrust terhadap pemerintah, membangun ketidakpercayaan. Isu COVID, isu kesulitan ekonomi ini oleh pihak-pihak tertentu dijadikan yaitu upaya untuk mendistrust, memberikan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Musibah wal fitnah, musibah dan cobaan Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan sebagai alat untuk menimbulkan kegaduhan. Ini juga kewajiban kita para ulama untuk menjaga dari upaya-upaya tersebut. Melalui pertemuan ini kita ingin lebih besar lagi berperan dalam menjalankan misi kehidupan kita dalam rangka mas'uliyah naqdiyah, yang termasuk di dalamnya mas'uliyah wataniyah dan mas'uliyah diniyah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, kabulkan doa kita dan mengubah kita menjadi lebih baik lagi. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal, wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. In uridu illa al-islah ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.